Untuk tugasnya satu kelas, dan di dalam tugas tersebut yang pertama itu adalah meresum hasil wawancara mengenai manajemen pembiayaan di dalam dunia pendidikan PKBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu ya. Ya Pak. Pak, kenal maka saya. Nama saya Aris Apriyadinata, Pak. Kebetulan di PKBM sebetulnya untuk pembiayaan harusnya ke bendahara ya, bendahara. Kebetulan saya sebagai sekretarisnya, ketuanya Bapak Dadang Suherman, bendaharanya Bapak Solidin, saya sebagai sekretarisnya. Nama PKBM-nya PKBM Transbahari yang berdiri dari tahun 2012 sama dengan usia Kabupaten Pangandaran. Untuk yang pertama yaitu mengenai sumber dana, Pak. Sumber dana untuk pengelolaan pendidikan PKBM itu sendiri. Dari mana itu? Awalnya itu swadaya masyarakat. Nah, kesini alhamdulillah ada istilahnya BOP ya, BOP itu yang didapat dari pusat, ada yang dari kabupaten, ada yang dari provinsi. Untuk BOP yang kemarin itu kita dapat dari kabupaten. Cuma yang dapat BOP itu hanya untuk anak usia ATS. Ya, ATS itu anak usia sekolah di bawah 21 tahun ke bawah. Nah, itu biayanya dibebaskan tanpa biaya, ya, gratis selama 3 tahun. Nah, itu dibiayai oleh pemerintah daerah. Tapi kalau yang usianya di atas 21 tahun ke atas, itu swadaya. Jadi iuran bulanan lah istilahnya, iuran bulanan. Nah, iuran bulannya dikenakan sekitar per bulannya itu diangkat 30.000 sampai 50.000 per orangnya. Pengelolaan pembiayaan itu sendiri. Oke. Sekarang ada istilahnya namanya apa? Siplah, ya, siplah, ya. Sama seperti kalau yang di sini ada ibu-ibu yang di PAUD ataupun di SD, di SMP ya. Itu kan dana BUAS juga, itu kan sekarang masuk ke siplah. Itu. Jadi kita dapat biaya selain ke siplah, dibelanjakan ke siplah, juga kita untuk honorarium tutor. Itu mungkin kalau siplah biasanya kita belanja langsung yang diarahkan oleh pemerintah daerah. Ya udah kita cari PT ya, PT apa CP itu. Jadi kita uangnya dibelanjakan langsung, sisanya untuk honor dan kegiatan-kegiatan di lembaga gitu ya. Ada lagi? Prosesnya bagaimana gitu? Apakah ada dari dinas tersendiri atau dari luar dinas atau bagaimana? Itu kita masuknya ke PNF ya, pendidikan non formal dan informal dan non formal. Jadi pengawasannya itu dari dinas, itu ada pengawas khusus, itu PLS namanya, PLS pengawas luar sekolah ya. Itu mungkin untuk pengawasannya. Itu selama pencairannya ada hambatan nggak Pak selama putaran? Ya. Kalau hambatannya ada aja. Seperti tahun sekarang itu baru bisa dicairkan kemarin, ya, bisa dicairkan kemarin di di awal tahun. Seharusnya kan kita itu sekitar akhir tahun harusnya, tapi pindah ke awal tahun, jadi untuk laporan BOP-nya juga agak telat, itu baru laporan kemarin gitu kan. Itu saja, mungkin pasti ada hambatan-hambatannya telat. BM tidak seperti BOP di dinas formal itu ya. Jadi kalau di formal full sesuai dengan jumlah siswa. Kalau di PKBM kadang-kadang ya 50%-nya gitu yang ada lah gitu kan. Itu tapi kita dimanfaatin aja ya, alhamdulillah itu juga gitu kan, ada perhatiannya gitu.
Itu mungkin ada lagi? Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Nah Manawi kan datang dana teh dietangna tina 50% jumlah siswa. Ya. Manawi kan seueur siswa seueur dana gitu kan. Ya, ya. Manawi manajemen pemasarannya seperti apa gitu. Oh, ya. Agar supaya mereka itu tertarik untuk Ya. ke PKB gitu. Ya. Itu kan. Ya, ya, jadi betul ya. Kadang-kadang, tapi kalau dari pusat sekarang alhamdulillah full. Kalau dari pusat kabupaten kemarin dibagi-bagi lah ya. Jadi yang sekian itu dibagi-bagi, yang penting dana bisa tersalurkan. Jadi istilahnya sama ya. Kalau di PKBM juga tadi sama ada Dapodik, sistem Dapodik, bukan Siplah. Kalau Siplah kita belanjanya di Siplah. Ya, jadi sama Dapodik. Kalau di SMP juga SMA Dapodik, sistem Dapodik. Nah, terus untuk pembiayaannya untuk mengurangi supaya lancar, itu kan ada dana swadaya yang dari non ATS. Nah, jadi surplus lah istilahnya gitu kan, dari non ATS dari usia 21 tahun ke atas ya. Nah, di sana kita kelola juga dari swadayanya. Terus untuk tadi apa? Manajemen pemasarannya. Jadi pemasarannya itu kita rekrut anak-anak usia ATS. Nah, kebanyakan kalau selain dari usia non ATS, itu juga kita juga rekrutnya dengan itu tanpa biaya ya. Untuk non ATS 0%. Gitu kan, kalau usia di bawah 21 tahun itu kita tanpa pungutan biaya. Itu aja mungkin ya. Seputar hasil dari dana itu, apakah hanya dari pemerintah saja ataukah ada dari hasil misalkan dari wirausaha atau apa? Oh ya. Terima kasih. Untuk sementara ya, untuk sementara untuk saat ini masih terfokus dari pemerintah ya. Dari pemerintah dan sama swadaya. Jadi kita belum punya usaha yang lain, gitu kan, yang mengikat itu. Jadi untuk sementara dari pusat, dari pemerintah sama swadaya itu saja. Ada lagi? Terkait pengusulan dana Pak, apa 1 tahun 1 kali, apa per semester, apa per triwulan? Per semester. Per semester ya. Per semester. Ada lagi? Ya. Tadi kan pendanaannya dari pemerintah ya Pak, hampir full dari pemerintah. Nah, yang dirasakan sekarang untuk kegiatan yang diajukan itu dananya sudah mencukupi atau minim gitu Ya. dari pemerintah? Dari pemerintah. Ya. Oke. Bantuan BOP ya, BOP ya. Kalau disebut minim itu juga bisa disebut minim ya, bisa disebut cukup juga cukup, tergantung pengelolaan di lembaga gitu kan. Jadi bisa-bisanya lembaga atau yang ngelola harus bisa cukup gitu, harus bisa sedemikian rupa gitu ya. Bangunan sarang tanah atau milik sendiri gitu. Oh, yang sekretariat? Mohon. Belum. Kita masih sewa, istilahnya sewa. Soalnya dari pemerintah belum ada kayak bantuan tanah ataupun bangunan ya. Kalau PKBM itu ya, kayak sama dengan itu PAUD itu kan masih gitu. Jadi tidak ada bangunan khusus gitu, dikhususkan untuk formal. Jadi kan kalau sekarang kan coronanya. Ya. Nah kalau di sekolah-sekolah lain kan kalau corona itu kayak mendapat subsidi pulsa kuota gitu. Ya. Apalagi kalau kan ujian itu dapat kayak tiap bulan gitu. Nah di paket sendiri atau PKBM sendiri itu ada nggak anggaran untuk siswa-siswinya kayak paket gitu? Ya. Sama ya. Sama. Sekarang apalagi kemarin itu full online ya, daring ya. Jadi warga belajarnya itu ada bantuan untuk kuota.